Jadi kalau saran saya, jangan terlalu mengkotak-kotakan keilmuan. Pelajari apa yang ada di depan kita, minat boleh, tapi jangan menutup, eee, kesempatan sama diri kita untuk belajar sesuatu yang di luar minat kita. Halo guys, selamat datang kembali di Rusun Gabut Podcast. Jadi kita sudah memasuki ini episode yang keberapa ya? Kalau diingat-ingat sudah ada 6 episode, berarti sekarang episode yang ke-7. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan seorang dokter spesialis bedah yang sekarang bekerja di sebuah rumah sakit di daerah Muara Tewe, yaitu Dokter Amsir. Kita ucapkan Halo, selamat datang dokter. selamat malam. Bagaimana kabarnya dok? Kabarnya hari ini apakah baik? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. sehat. Ya. Terima kasih banyak dok telah meluangkan waktunya bisa berhadir pada kesempatan Ya, kali ini heeh, dok. Jadi dengan senang. oke dok. Jadi untuk mempersingkat waktu aja ya dok. Nah untuk perkenalannya boleh dok secara singkat dok dari nama mungkin Ya, kemudian nama dari saya itu Amsiriadi Sugiarto, ya. spesialis bedah di Muara Tewe, dari Jakarta. Wah asalnya dari Saya Jakarta asal ya dari dok. Jakarta, lahir besar di Jakarta. Sudah berkeluarga dengan satu anak. Eh, bekerja di rumah sakit sudah berapa lama? Kalau di Muara Tewe ini Iya. per September ini genep 3 tahun, Sudah 3 tahun. 3 Oh, tahun. lumayan lama itu. Nah kalau boleh tahu dok sebelumnya ini dokter lulusannya dari universitas mana? Waktu S1. S1, heeh, saya itu lulusan dari Undip, Semarang, Oh Universitas Undip Semarang Diponegoro ya. Semarang, S1. Untuk spesialisnya juga dari Semarang, sama, Oh, dari Semarang ya. Undip juga. Iya. Alma maternya Undip dari Iya, S1 sampai S2 ya, Dok. heeh, udah nyaman di Semarang. Nah, Dok, ini kan dokter pekerjaannya sebagai dokter bedah. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman semua apa motivasinya sebenarnya, Dok, sehingga menginginkan menjadi dokter bedah dan mengapa memilih Kabupaten Barito Utara dari sekian banyak kabupaten yang ada di Indonesia, kenapa tiba-tiba memilih di Kabupaten Barito? Mungkin ada motivasi. Pertama cerita dulu nih ya, Iya, saya boleh, Dok. ngomong. Cerita. Sebenarnya nggak spesifik kenapa milih Barito Utara. Dulu sekitar tepatnya tahun 2010 lah, saya lulus dokter 2008, kerja di Jakarta biasa kan ya, di Iya, betul. klinik. Nah, biasanya nanti kalau udah selesai intensif, jaga klinik. Kalau kita dulu nggak ada intensif, langsung terjun, Oh, kita jaga klinik di Jakarta. Pindah-pindah klinik, kemudian pikir-pikir, ikut programnya Kemenkes, ada programnya PTT PES. namanya, PTT, pegawai tidak tetap dari Kemenkes. Dikirim dari Kemenkes, keterima, 2010 saya masuk Barito Utara sebagai dokter puskesmas. Oh, sebelumnya berarti dokter pernah kerja di Iya, puskesmas ya, Dok? saya sudah di Oh, sini 2010, saya sudah menginjakan kaki di Barito Utara ini dari sudah 2010. lama. Mhm. Tepatnya di puskesmas kilometer 52, Serayu. Oh, Kalau Serayu kalian dulu ke ya, Dok. Pulau Jawa pasti pernah lewat tuh, ya kan? Serayu. Nah, di situ perpanjang 2 kali. Nah, alasannya kenapa ke sini, bukan karena pengen ke sini, tapi pengen ngincer, disekolahkan oleh Kemenkes. Oh, Ya, disekolahkan. ada Lanjut. Kemenkes juga punya program PPDSBK namanya. Hmm. Jadi untuk PNS, TNI Polri, atau pasca PTT itu ada program, boleh ikut program apa, dibiayai Kemenkes untuk ngambil spesialis. Jadi dari situ asalnya. Kalau spesifik kenapa Iya. pengen di sini, enggak juga sih. Waktu itu tulisannya kita pilih bersedia ditempatkan di mana aja. Oh, Dan gitu ya. kebetulan pilihannya membawa ke sini. Berarti dari 2010 sudah di sini sebenarnya, Yes. Dok. 2012 berangkat sekolah ngambil spesialis. Itu ngambil spesialisnya yang di Semarang. Iya. Berapa lama?
Spesialis bedah itu 11 semester. Tapi untuk yang dibiayai Kemenkes itu ada tambahan namanya jenjang jenjang 1 PPDSBK, dia pengabdian 6 bulan selama masa studi. Jadi khusus yang dibiayai Kemenkes biasanya nambah jadi 12 semester. Jadi 12 ada Ya, tambah 1 semester. beda dengan yang mandiri. Jadi gitu asal asal mulanya kenapa milih kembali ke sini sebenarnya, Iya, bukan kembali. memilih. Nah, ini kan jadi dokter bedah ya. Nah, secara umum nih dok, apa sebenarnya yang disukai dari dokter bedah ini? Yang paling disukai? Apa ya? Kalau secara umumnya ya sama ya kali kalian ya. Suka jadi dokter aja. Suka jadi dokter. Saving people ya kan. Ketika menyelamatin seseorang itu ada kepuasan tersendiri. Kalau spesifiknya jadi dokter bedah itu kebanyakan tindakannya kayak real gitu. Langsung Ya, Dok, langsung. Kebanyakan, mostly, nggak semua. Memang ada juga yang ya tidak berhasil lah. Ya. Tapi setidaknya sudah berusaha. Tapi ketika kita berhasil nyelamatin pasien, itu rasa puasnya beda. Ada kepuasan tersendiri. Itu dia. Nah, sementara kalau hal yang tidak disukai dari dokter bedah itu ada yang dirasa dari Salah ya. berjalannya waktu beberapa lama. Paling nggak suka Dokter itu bedah. kalau diganggu tengah malam, itu aja sih. Oh, ya. On call berarti. Iya. Tapi sudah resiko. Tapi biarpun itu sudah resiko ya tetap aja. Nggak pernah suka diganggu tengah malam. Gitu. Tapi namanya refleks pasti Iya, bangun benar. sih. Ya. Tugas negara ya. Ya, itu dia. Nah, ini kan sekarang kita berbicara di Barito Utara. Ini kan apa sebenarnya untuk yang selama kan dari 2010 sampai sekarang 2022 berarti kurang lebih 12 tahun ada di Muara Tewe. Iya. Nah, itu apa hal yang menarik di sini dok? Terlihat dari Barito Utara. Lumayan lama kan 12 tahun. Banyak ya. Kebanyakan yang percaya sama medis itu atau yang datang ke medis ketika mereka sakit itu yang mohon maaf ya, yang sudah memiliki pengetahuan atau berwawasan lebih luas. Sedangkan yang belum atau entah punya trauma di masa lalunya dengan Iya, medis itu kadang cenderung menghindar. Nah, di situ yang kita susah untuk mendekati. Edukasinya susah, untuk menjangkau mereka itu susah. Iya. Apalagi di daerah. Iya, di daerah. Kan di sini masih banyak ya yang benar. belum. Mungkin kalau sekarang ya tahun 2022 gini sudah banyak ya. Masyarakat sudah open bahkan yang di daerah-daerah sangat terpencil sekalipun sudah terbuka sama. Tapi kalau zaman dulu belum. Banyak lebih percaya pengobatan alternatif atau tradisional yang kadang kurang tepat. Bukan dalam artian saya anti obat tradisional, bukan. Tapi yang menurut kita secara medis kurang tepat. Itu aja sih problem-problemnya. Kalau selebihnya problem secara ini keterbatasan sarana dan prasarana. Kalau menurut saya. Fasilitas untuk medis dan tenaga medisnya sendiri kita masih kurang. Betul. Masih kurang. Perbandingan antara dokter sama masyarakatnya kita masih kurang. Coba gitu. Ya. Kalau lihat di Wikipedia jumlah masyarakat Barito Utara dibanding sama jumlah total. Masih kurang kan? Masih jauh. Itu aja sih. Ya. Nah, iya dok. Jadi kita ingin mengetahui dok. Jadi mungkin dari kebiasaan masyarakat nih, masyarakat yang mungkin kan pengalaman dokter ada kebiasaan dari masyarakat yang kurang tepat itu mungkin ada yang pernah dokter temuin dok, dalam mengobati pasti dalam konteksnya. Kalau
kebiasaan sih, eee, ada beberapa ya, Oh ya, boleh ada beberapa ya, diceritakan. tapi, yang paling sering, yang paling Iya, umum saya temukan tuh selama di sini ya, iya, eee, kebanyakan itu mereka datangnya ke alternatif dulu. alternatif. Ya, sakit perut atau nyeri dada, apapun sakitnya biasanya ke alternatif dulu. Mmm, kadang datang ke kita itu sudah Udah late dia, iya, atau sudah yang agak berat. Mmm, banyak kasus tuh, banyak orang. contohnya kayak tumor kanker payudara. Ya, Justru pada saat tumor itu masih kecil sebenarnya lebih mudah ditangani dan prognosisnya lebih baik. Tapi kadang mereka datang dengan, mohon maaf ya, iya, datang dengan sudah tempelan hijau-hijau dari ada daun tumbuh-tumbuhan ya. atau tumbuh-tumbuhan apa gitu ya kan, yang mereka percayai, tuh. Bukan saya bilang salah, Iya, cuma hanya belum ada uji klinis yang, membuktikan kalau itu efektif, evidence itu base-nya aja. mungkin ya. Ya, kita kan berdasarkan evidence base. Iya, Atau nyeri perut yang ternyata akut abdomen oh atau ya, belum. peritonitis, tuh. Seperti pada umumnya ya, Iya, orang di Barito Utara ini mudah sekali dapat NSAID ya, iya, Penamat, menanam ya, datang ke apotik atau toko obat tuh langsung obat sakit. keluar asam mefenamat sama NSAID, antibiotik kadang Iya, dikasih benar. tanpa Beberapa indikasi dan steroid. steroid ya, Nah, langsung apapun steroid. penyakitnya kelihatannya dikasihnya 3 jenis itu, gitu. Dan datang kebanyakan dengan ulkus gaster ulkus peptik atau Sudah bahkan dengan sudah perforasi gaster. Macam-macam sih. macam. Ya, cuma pada saat menghadapinya itu, ya kita nggak boleh terlalu Iya, menyalahkan benar. atau terlalu menjatuhkan, eee, rekan non medis, Iya, kita bilang. Tidak boleh terlalu menyalahkan. Kita cuma bisa bilang kalau itu memang perjalanan penyakit, itu aja. Supaya nggak ada masalah kemudian. Itu aja sih problemnya. Jadi intinya mereka lebih dulu datang ke alternatif, alternatif. ya, tanpa mengkonsultasikan. Kalau dengan kasus-kasus bedah ada pernah ketemu, ada kebiasaan masyarakat yang mungkin yang perlu kita untuk berikan pemahaman tepat gitu. Kebiasaannya jarang ya saya Jarang temukan ya, ya, heeh. khusus Begitu mereka sudah datang kebanyakan sih percaya percaya sama kita, sama. heeh. Begitu mereka datang kebanyakan sudah percaya. Nah, ini kan dokter tadi kerjanya dari 2010 kan di Serahayu. Ya, Nah, itu mungkin 2010 sampai 2012. lumayan 2 tahunan berarti Dua di Serahayu. 2 tahun, 2 tahun setengah, Iya, 2 tahun. heeh. Nah, itu kan di 2010 tuh mungkin Dok ada pengalaman selama di puskesmas. Mungkin kan banyak pengalaman, ada pengalaman yang apa, yang mistis kah atau pengalaman-pengalaman lain mungkin yang pernah Dokter rasain. Mistis ada, misteri ada, eee, oh ada cerita nih, Oh ya, boleh. cerita nih ya, Iya, panjang podcast-nya nih. boleh. Sekitar tahun 2011 itu pas saya kebetulan saya di tempat gitu ya, di puskesmas, di desa, itu ada pasien kecelakaan parah, sepeda motor tabrak truk, tuh, di arah Purcau ya, Oh ya, Puruk kilometer Jauh sana. 60-an, bapak-bapak, itu datang helm sudah pecah, kesadarannya pada saat itu kan saya masih dokter umum ya, Oh karena ya, benar. ngitung GCS tuh ya masih feeling-feeling lah, tapi dia tidak kompos mentis, dia sopor, tapi tidak Sopor. koma, heeh, bicaranya sudah mulai meracau, mhm, kepalanya berdarah-darah dan saya ngelihat wajahnya itu sudah asimetri gitu, Ada fraktur tulang. heeh, waktu itu diagnosis saya cedera kepala berat,
ada laserasi, kelihatan tulangnya, kita jahit. Kalau jahit masih bisa lah, Iya benar. GP ya, masih berani lah. Datang, kita berarti yang penting tidak ada perdarahan, kita tangani kegawat daruratannya, kita sarankan untuk dirujuk. Nah, kita rujuk, saya sarankan waktu itu dirujuk, siapkan ambulan. Entah kenapa keluarganya itu menolak, Nolak. mau dibawa pulang, kemudian saya nggak tahu lagi ceritanya gimana. Sekitar 10 hari kemudian, rasa percaya nggak percaya, saya ngelihat bapak itu jalan dengan sehat. 10 hari, nggak nyampe 2 minggu, sekitar 10 hari. 10 Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, bapak itu jalan lewat depan puskesmas. Saya kaget. Iya, jalan dengan sehat, bawa lanjung. Nah, tanya sama bapak, "Wah, bapak yang kecelakaan kemarin, yang hampir Iya, hampir lewat lah," saya bilang gitu. "Apa diminum itu?" "Itu obat minyak bintang Oh, itu." ya, minyak bintang. Saya nggak tahu gimana, Iya, benar. bener apa enggak, tapi ya itulah kenyataan yang memang saya lihat sendiri, gitu. Percaya nggak percaya, tapi ya nggak tahu lah, itu kenyataan. Kenyataan memang melihat Kenyataannya, langsung ya. iya. Jadi Saya mau orangnya skeptis ya, iya, nggak percaya yang kayak gitu-gituan, gitu. Kebanyakan dari kita kan skeptis ya dokter iya ya, benar. nggak percaya yang gitu-gitu, tapi ya kenyataannya kayak gitu, dan saya harus terima. Karena secara langsung melihat itu. Ya, Jadi memang lebih ya, dipercaya sebenarnya kan. ya itu satu yang nggak masuk akal sih menurut saya. Karena pada saat ngeliat tuh bapak itu jelas sekali, dia sudah sopor sekali. Kepalanya, wajahnya bahkan asimetri, lukanya memang kita jahit gitu, tapi masih kelihatan sekali ada cedera fraktur wajah lah, kita yakin. Tapi dia datang dengan sehat saja 10 hari kemudian. Saya nggak tahu gimana. Tapi ya itulah, di luar nalar. Sebenarnya. Ya, di luar nalar. Mungkin ada yang mau meneliti efeknya. Oh, ternyata itu lebih efektif dari pisau kan? Kalau pengalaman lain? Apa ya? Kebanyakan kalau GP di puskesmas tuh pengalaman ini ya, outdoor ya. Oh, lebih ke Mancing. Di situ saya baru lihat pada waktu GP itulah saya lihat hutan yang betul-betul hutan yang belum dijamah. Tuh. Kita naik perahu tes, naik ke atas tuh hulu ya. Ke hulu itu naiknya aja tuh 6 jam naik tes. Kalau ada riam kita turun. Buat nyari spot. Bayangin, buat nyari spot aja susah. 6 jam gitu. Sampai soto untungnya dapat gitu loh. Tapi di situ hutan yang benar-benar hutan yang tidak terjamah. Saya di situ baru lihat. Banyak kan yang kita lihat pinggir jalan ini kan, banyak kan ada yang sudah ditebang ya kan. sudah berubah. Di situ betul-betul saya ngeliat hutan yang benar-benar hutan gitu. Hutan yang benar-benar belum dijamah, belum ada yang orang yang lewat situ. Ya itu sih. Selama bekerja di rumah sakit tadi tuh ada hal yang berkesan mungkin yang selama bekerja di rumah sakit dari 2018. Yang berkesan sih banyak ya. Oh, iya. Di setiap dimanapun saya kerja tuh selalu ada yang berkesan ya kalau tentang pasien ya. Iya. Itu ya. Yang paling berkesan tuh kalau kita berhasil itu kepuasan tersendiri. Nah, yang paling bikin berkesan lagi kalau pasiennya datang itu tiba-tiba bawa makanan. Nah, itu senang kita. Ada penghargaan yang lebih lagi. Kalau kesan yang mendalam itu ketika kita gagal. Sudah berjuang keras, dan pasien trauma, sudah kita operasi, sudah kita rawat, tapi tidak bisa terselamatkan, itu kecewanya berat sekali.
kita ngerasa apa yang udah kita kerjain tuh kayak sia-sia gitu Iya. loh. Saya belajar dari guru saya, kita harus move on, tetap lanjut lagi, nggak boleh ibaratnya nggak boleh berlarut-larut Iya. ininya, tetap keputusan yang kita ambil tuh tetap keputusan yang tepat, meskipun gagal, itu aja sih. Keputusan yang terbaik gitu. Keputusan yang terbaik. Nah, Dok, kalau ini kan di Rumah Sakit Muara Teweh ini mungkin, Dok, ada kesulitan mungkin. Pernah ada Dokter rasakan selama menjalani jadi dokter bedah? Paling sering kita kesulitannya itu satu di diagnostik ya, eee, diagnostik tool kita masih kurang modalitasnya. Kita nggak punya CT scan, kita nggak punya fluoroskopi, mhm, terus ronsen juga kita nggak punya panoramik ya, kan, mmm, banyak sih, Banyak. terutama lab juga ya, Oh, iya. heeh, laboratorium masih ada kekurangan. Tapi ya bisalah kita manfaatkan apa yang ada. Itu aja sih kekurangannya Jadi yang di penting itu diagnostik tool. memanfaatkan apa yang ada tersedia ya, Mhm, memperoleh hasil yang terbaik. iya, Nah, ini kan, Dok, setelah menjalani jadi dokter bedah nih selama kurang lebih 3 tahun, mungkin dokter ada mau menyampaikan pesan-pesan kepada dokter umum atau mahasiswa kedokteran yang mungkin ada minat ke spesialis bedah? nah itu dia. Kalau saya tuh pesan buat adik-adik ya, Iya, mahasiswa kedokteran atau internship atau GP iya, yang dengerin podcast ini, ketika jaga atau bekerja dimanapun kita fokus sama apa yang kita hadapin. Jadi nggak usah terlalu mengkotak-kotakan, "Oh saya ini pengen jadi bedah, oh saya ini pengen jadi internis, saya cuma mau belajar ilmu intern aja, atau saya cuma pengen jadi obgyn," gitu. Akhirnya saya menutup mata sama ilmu penyakit dalam, saya menutup mata terhadap ilmu anak gitu loh. Jadi kalau saran saya, jangan terlalu mengkotak-kotakan keilmuan, pelajari apa yang ada di depan kita, minat boleh, tapi jangan menutup, eee, kesempatan sama diri kita untuk belajar sesuatu yang di luar minat kita. Karena ketika kita bisa dan tahu, itu pasti ada keuntungannya, gitu loh. Jadi kita belajar untuk bisa dan tahu, bukan untuk boleh. Paham ya maksudnya? iya, Bukan untuk boleh iya. mengerjakan. Kebanyakan dari kita Nice belajar to untuk know supaya biasanya. boleh mengerjakan itu. Lebih baik kita belajar untuk bisa dan untuk tahu. Karena suatu saat ilmu itu pasti dipakai. Sekalipun itu bukan di bidang kita, Iya, ya. Heeh, oke. Saya bisa misalkan nih, saya bisa menerbangkan pesawat, iya, sekalipun saya belum boleh. Suatu saat siapa tahu dibutuhkan iya. pengetahuan saya, ya kan gitu, Baik, ya kalau kan? Mhm, sekalipun saya nggak boleh jadi pilot, misalkan gitu. Nah, jadi jangan terlalu mengkotak-kotakan keilmuan, pelajarin apa yang di depan kita, ketika kita dapat pasien kasus kandungan, ya kita iya, pelajarin secara dalam. Itu aja, fokus ke satu-satu, lama-lama pengetahuan kita jadi banyak, pelan-pelan. Terus cari tahu kita lebih berbakat di bidang apa, baru kita ambil spesialistik itu. Tuh, lebih berbakat atau passion kita di bidang apa. Nah, kalau mengerjakan sesuatu tidak dengan passion, itu rasanya seperti beban jadi. Itu aja sih buat adik-adik, dan saya harap semuanya yang iya. ada di sini, semuanya bisa ambil spesialis nantinya ya. Amin. Insyaallah, Dok, Heeh, mudah-mudahan ada jalan ya, Dok. dengan ya, pasti ada jalan lah, pasti ada jalan, yakin. Amin. Heeh, Kalau heeh. pesan, Dok, untuk masyarakat Barito Utara Oh, yang tinggal di daerah mmm, Merapen, mungkin ada pesan yang mau untuk disampaikan? masyarakat, supaya lebih,
percaya ya kepada medis ya, kepada dokter, tuh, lebih mempercayakan, dan apa ya, tidak tidak anti gitu Iya. loh terhadap medis. Lebih membuka diri, lebih datang, lebih baik memeriksakan dan ternyata tidak apa-apa, daripada tidak tahu ada sesuatu dalam dirinya, ada penyakit dalam Iya. dirinya. Itu jauh lebih baik. Memeriksakan dan tidak ada apa-apa. Itu aja sih. Eee, Selebihnya lebih kepada kita ya, tentang fokus untuk edukasi. Kalau pendekatan kita baik, saya rasa masyarakat pada umumnya datang. Welcome. Welcome aja mereka. Karena udah terbuka kan semua, Iya. internet Iya. sudah ada, semua udah Sosmed. pegang HP, hampir nggak ada ya yang sekarang nggak pegang HP, dan nggak ada yang nggak tahu sosial media. Iya. Jadi semua. Pasti semua sudah, melek teknologi, melek keilmuan. Itu aja buat masyarakat. Ya itu, terima kasih dokter udah bersedia hadir di Oke. acara podcast kami. Mungkin semoga kita bisa bertemu di lain kali Dok. Karena ada pantun Dok. Kalau Oh. ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Oh, Kalau cakep. ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Cakep. Selamat